banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Salam saudara, apa kabar semua? Saya harapkan semua kita berada dalam keadaan yang baik dan siap untuk beribadah, siap untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulaikan kebaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami sangat bersyukur ya Bapa, karena kami dapat bertemu lagi bersama dalam kebaktian ini, walaupun hanya di dalam online saja, tetapi kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu tetap mengalir dan tetap sampai kepada setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, mari jamah hati kami, sentuh hidup kami, supaya pada pagi hari ini kami dapat benar-benar memuji, menyembah Engkau dari dalam hati kami. Karena kami tahu ya Tuhan, tiada hal yang lebih indah yang kami dapat lakukan selain daripada memuji, mengagung, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kebaktian hari ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertai kami ya Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti, Bapa urapi itu, supaya firman-Mu itu akan menjadi rema yang hidup, yang menghidupkan kami semuanya, supaya kami tetap terus beriman, percaya di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bahkan hari ini kami mohon supaya Bapa menjamah hati kami, supaya kami rela mempersembahkan apa yang kami ada, yang wajib kami persembahkan kepadamu Tuhan, dalam bentuk keuangan dan apa saja yang dapat memuliakan Engkau dan yang dapat melanjutkan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, dan ketika kebaktian ini diteruskan, dijalankan, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir, dan yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang ada kesusahan, Tuhan Engkau angkat kesusahan itu dari kehidupan mereka. Mereka yang sedang bersedih, biarlah Roh Kudus-Mu menghibur mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kebaktian hari ini di atas dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama, amin. Tuhan, mari kita
dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Pagi kepada semua jemaat FLCC, walau kamu di KK ataupun di Tambunan atau di Keningau dan di mana-mana kamu berada, dan saya mengucapkan juga selamat pagi kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun kita belum berapa biasa ibadah online karena kita sendiri-sendiri di rumah, ada di antara kita 1 orang, ada di antara kita 2-3 orang bersama dengan family. Now, tetapi kita harus senantiasa ada kelaparan, senantiasa datang kepada Tuhan. Amin. Nah, sebab dikatakan di dalam Alkitab begini, Yesus katakan, saya berdiri di hadapan pintu dan mengetuk, dan siapa yang mendengar suaraku akan membuka pintunya kepadaku, maka aku akan masuk dan dine with him, ataupun masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang kita harus cari di sini adalah kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita adalah rumah Tuhan. Sebab Yesus katakan, saya ketuk, dan siapa yang dengar harus buka pintu itu. We are the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait Allah, bait suci itu. Bila kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan kita adalah bait suci Allah, dan Tuhan mengetuk. Bila kita buka pintu, dia masuk. Kalau kita ada pintu, maka kita adalah rumah. Tuhan katakan, masuk ke dalam rumahmu. Kalau ada wabak, masuk dalam rumahmu, maka aku akan menyelamatkanmu. Karena dalam rumah kamu itu ada Yesus. Amin. Di dalam hidup kita, masuk di dalam hadiratnya. Walaupun di masa-masa yang sukar, walaupun di masa-masa kita tidak dapat datang berkumpul di dalam gereja, tetapi kita masih bersama dengan Tuhan, sebab kita adalah bait suci Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Now, selamat bertemu kembali. Kita akan melihat kepada tema kita yang seperti minggu-minggu yang lalu. Tema kita adalah kita anak-anak Allah. Bahagian yang ketiga sekarang, kita bertemakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Amin. Kita sudah melihat kepada jubah yang diberikan kepada anak yang hilang itu, dan kita melihat juga cincin yang diberikan kepada anak itu, dan hari ini kita akan melihat yang terakhir, yang last, yaitu kasut yang diberikan oleh Bapa kepada anak. Nah, apakah kasut ini? Semua benda yang diberikan Bapa kepada anaknya mempunyai arti rohani. Yang pertama adalah jubah, dan dia mempunyai arti jubah kebenaran, supaya kita boleh berdiri benar di hadapan Tuhan senantiasa. Amin. Yang kedua adalah cincin kekuasaan. Kita hilang kuasa di rumah Bapa, tetapi Bapa itu memberikan cincin kepada anaknya. Sekarang anaknya mempunyai kuasa kembali, tetapi kuasa bukan kuasa sendiri, kuasa Bapaknya. Seorang anak mempunyai hak. Kalau ada satu ladang Bapa saya mempunyai hak di situ, karena itu adalah ladang Bapa saya.
Dan saya adalah anak, dan saya mempunyai hak Bapa saya. Amin. Nah, yang ketiga ini adalah kasut. Sepatu yang diberikan kembali kepada anak yang hilang ataupun anak yang sesat ini. Dia ambil semua, dia minta semua harta dari bapak dia bagikan kepada anak yang tua dan anak yang muda. Anak yang muda ini lari, dia berfoya-foya habiskan semua uang, semua harta. Tiada lagi yang tinggal. Now, dia tinggal di kandang babi, tidak dapat makan. Kemudian dia bilang, oh saya mau balik ke rumah bapak. Saya sudah tidak layak menjadi anak bapak. Jadikanlah saya sebagai seorang upahan bapak. Dia mau menjadi orang gaji bapak dia. Nah, bila dia pulang, dia katakan, bapak saya sudah tidak layak, jadikan saya sebagai upahan. Tapi bapaknya tidak habiskan ayat anak itu. Bila anak itu katakan, bapak saya sudah tidak layak jadi anakmu, sebelum sempat dia katakan jadi saya upahan, bapak itu katakan kepada pekerja di sana, dia katakan bagi dia jubah, bagi dia cincin kembali, dan bagi dia kasut. Dia adalah anak saya, bukan upahan saya. Amin. Puji Tuhan. Dan Bapa kita yang di sorga juga begitu. Dia melihat kamu, dia melihat saya, dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Nah, kasut ini membawa arti apa di dalam Alkitab? Ada artinya. Satu perkara yang diceritakan oleh Yesus mempunyai arti rohani. Dan sekarang kita melihat kasut yang terakhir. Amin. Now, saya ada 2 poin di sini, dan saya poin yang nomor 1 adalah kasut yang dilepaskan ataupun kasut ditanggalkan, dan yang poin kedua adalah kasut bila kita pakai kembali kasut itu. Amin. Nah, mari kita lihat yang pertama. Poin yang pertama, kasut ditanggalkan. Kasut membawa arti hak ataupun pemilikan. Bila Bapa ini memberikan kepada anak, ia memberikan haknya kembali sebagai anak. Kenapa? Sebab anak ini komplain. Anak ini bilang, saya sudah tidak ada hak, tidak layak untuk jadi anak Bapa. So Bapa ini menguatkan janjinya ini dengan memberikan kasut kepada anak itu pakai. Dia katakan, engkau tetap anak saya. Bila kita menanggalkan kasut, bermakna kita melepaskan hak kita. Macam mana kita mau tahu ini? Saya akan bawa kita di satu cerita di Alkitab, Rut pasal yang keempat. Rut sebelum berkawin dengan Boas sebelum berkawin dengan Rut, Rut ini sudah bersuami, tetapi suaminya meninggal ataupun mati. So, Rut mengikuti ibu mertuanya kembali ke tanah asal suaminya itu. Oke. So, Boas adalah seorang ada kuasa untuk menebus Rut dengan segala harta-harta suaminya, boleh membelinya kembali. Tetapi dia mempunyai abang yang mempunyai hak yang lebih. Nomor 1, Boas nomor 2. So Boas katakan kepada abangnya, engkau tebuslah semua harta kepunyaan saudara kita. Kemudian abang itu katakan, baik, saya akan menebusnya. Tetapi Boas mengatakan, jika engkau menebus harta itu, engkau juga akan menebus istrinya, yaitu Rut. Abang itu tidak dapat karena tidak mau mengganggu keluarga mereka. Mari kita lihat Rut pasal yang keempat, ayat yang kelima lah, kita kelima. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama
orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ini kata saudara Boas. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu, ayat yang ke-8, berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya kasutnya. So bila dia menanggalkan kasutnya dari kakinya, maka dia melepaskan haknya untuk menebus perempuan ini, memberikan kepada Boas. Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Mari kita baca nih. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka, ayat yang ke-9, haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Nah, ini adalah tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Di Israel kalau abang yang tua kawin dengan satu perempuan, tidak ada anak, abang ini mati, meninggal, so adik dia harus mengambil istri ini sebagai istri, dan anak yang pertama dilahirkan nanti harus menamakannya atas nama orang yang sudah mati itu, untuk memanjangkan zuriat dan keturunan. Tetapi kalau orang yang kedua ini, yang adik ini tidak mau kawin dengan perempuan ini, tidak tahu apa sebab, dia berkeras juga, kata dia saya tidak mau kawin ini perempuan. So harus dilakukan seperti ini. So, perempuan itu akan pergi ke depan para tua-tua dan komplain, dan kalau para tua-tua sudah katakan kepada laki-laki ini, dan laki-laki ini berkeras juga, nah perempuan itu ada hak untuk meninggalkan kasutnya, ludah depan muka dia, dan laki-laki ini akan diberikan nama yang baru di belakang namanya, orang yang ditanggalkan kasutnya. Amin. Now, ini adalah maksud menanggalkan kasut dari kaki kita. Kita menanggalkan hak kita ataupun pemilikan kita. Amin. Nah, ada satu cerita yang paling populer di Alkitab. Nama dia Musa. Dia naik satu gunung, dia lihat Tuhan di pohon yang terbakar. Tuhan katakan kepada dia apa? Tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Maksudnya, bila engkau mau datang dan bercakap dengan saya, lepaskan segala hakmu, segala hak pemilikanmu, lepaskan, tanggalkan kasutmu, dan saya akan bercakap dengan engkau. Nah, selepas itu Yosua, sebelum mereka menakluki Yeriko,
Mereka tunggu di seberang. Banyak cerita tentang Yeriko, kuasa yang besar, orang yang besar-besar. Mereka katakan kita seperti belalang di hadapan mereka. Satu hari bila Yosua sedang duduk-duduk, mari kita lihat Yosua pasal yang ke-5 ayat 13. Tajuk di sini Panglima Balantera Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang yang terhunus. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau ataupun lawan?" Nah, orang ini jawab, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentera Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentera Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Yosua tanya satu perkara kepada Tuhan. Dia melihat orang ini, panglima bala tentera Tuhan. Dia katakan, "Kau mau tolong kami kah? Kau lawan kami?" Tapi Tuhan katakan, "Bukan. Saya bukan tolong kamu. Saya bukan juga lawan kamu. Saya datang sini untuk ambil alih. Kau lepas semua hak kau, dan saya akan ambil alih tenteramu. Saya akan ambil alih segala rancanganmu." Amin. Tuhan bukan datang untuk menolong. Tuhan bukan datang untuk menolong kita menang. Tapi Tuhan katakan, "Tanggalkanlah kasutmu." Apa maknanya? Maknanya Tuhan katakan, buang semua pemilikanmu, buang semua hakmu. Saya datang untuk ambil alih kekuatanmu. Saya datang untuk ambil alih peperanganmu. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang kedua, pakai kasutmu. Tadi sudah tanggalkan kasutmu, yaitu kita lepaskan semua hak kita dan kita pakai kasut kembali. Apa arti memakai kasut? Musa dan Yosua selepas mereka tanggalkan kasut mereka, bila mereka gunakan kembali, mereka menakluki. Amin. Selepas Yosua memakai kasut itu kembali, dan dia terus berjalan menakluki. Namun bukan lagi rancangan mereka, bukan lagi rancangan Yosua, tetapi rancangan Tuhan yang sekarang sudah menjadi komando di hadapan mereka. Nah, kalau kita lihat betul-betul lihat, Israel pada masa itu tidak ada fight, tidak ada kaki lawan Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota yang besar, mempunyai askar-askar yang besar dari manusia. Mereka katakan seperti raksasa, kita seperti belalang, tiada can mereka akan menang. Tetapi mereka katakan kami boleh menang sebab Tuhan berjalan di hadapan kami. Sampai pada masa itu sebelum mereka menyerang Yeriko, harapan itu masih tinggal harapan. Tiada can boleh menang, mana boleh menang, besar, Yeriko kuat. Tetapi bila Tuhan datang, Tuhan katakan lepaskan semua hakmu. Dan bila Yosua dengan rakyat Israel masuk Yeriko, mereka masuk dengan tentara Tuhan berjalan di hadapan mereka. Rancangan itu bukan rancangan Yosua lagi,
Tetapi rancangan itu adalah rancangan Tuhan, dan Tuhan sudah datang sebagai komando, dan Tuhan sudah ambil alih peperangan itu. Amin. Mereka tidak buat apa, mereka keliling selama 7 hari. Bersorak-sorai, kota itu runtuh, dan orang berbunuhan di dalam. Mereka menang without a fight, because God fight with them. God fight for them. Tuhan berperang untuk mereka. Amin. Nah, bila kita buka kasut kita, lepaskan semua yang kita ada, dan bila rancangan Tuhan masuk dalam hidup kita, kita akan pasti berjaya. You know why? Sebab bila kita gunakan kasut itu kembali, itu adalah rancangan Tuhan. Kasut itu bukan milik kita lagi, tetapi kasut itu adalah milik Tuhan. Dia berjalan di hadapan kita. Now we're gonna win the war. Macam manapun, karena Tuhan berjalan di hadapan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau kembali kepada perumpamaan tentang anak yang sesat ini, ataupun anak yang hilang ini. Nah, ada 3 perumpamaan yang Tuhan bagi. Yang satu adalah uang yang hilang, coins, duit yang hilang. Yang kedua adalah domba yang hilang. Dan yang ketiga adalah tentang anak yang hilang atau anak yang sesat ini. Nah, tapi pada akhirnya sekali Yesus katakan bila satu orang diselamatkan, seluruh sorga merayakannya. Nah, ini membawa arti bahwa Bapa ini tidak pernah berhenti dan mencari dan menanti anak yang tersesat dan yang hilang. Kalau kita sesat, kalau kita hilang, Bapa tidak pernah berhenti mencari kita, senantiasa mencari kita, dan senantiasa mencari kawan-kawan kita yang sudah hilang. Amin. Dan yang kedua, semua pemberian ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Apapun yang dia beri selepas dia mencari dan mendapatkan kita, apapun yang dia beri semua adalah kasih karunia. Tiada hasil usaha kita sendiri. We cannot do it. Kita tidak dapat buat. Seperti Yosua tidak dapat menang kalau lawan Yeriko, tetapi karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Yosua menang. Orang Israel masuk. Begini juga kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, darah Yesus, dia menyelamatkan kamu dan saya. Amin. Nah, saya mau melihat, sebelum kita tutup, kita mau melihat tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Satu yang saya lihat di sini, kenapa dia letak ada satu lagi anak, yaitu anak yang tua. Kalau anak yang muda saja sudah oke, tapi kenapa dia taruh anak yang tua di sini? Kenapa dia masukkan dalam cerita ini? So, saya rasa anak yang tua ini pastinya merujuk kepada orang-orang Farisi, supaya mereka mengerti kasih Bapa. Kenapa saya katakan begini? Ialah karena dari mulai Yesus melakukan atau menjalankan pelayanan dia, dari mulai Yesus membuat pelayanan dia ini, tidak berhenti-henti orang-orang Farisi ini menyerang sini, menyerang dari sana. Bukan saja menyerang, membuat orang membenci, membuat orang memberontak, membuatkan orang mau membunuhnya, dan akhir sekali mereka berjaya membunuh Yesus. Nah, dan saya rasa anak yang tua ini merujuk kepada orang-orang Farisi. Bukan Yesus benci kepada orang Farisi. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-1. Pasal siapa? Yesus bagi perumpamaan, 3 perumpamaan ini. Kepada siapa? Lukas pasal 15 ayat yang ke-1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarnya. Nah, orang berdosa selalu datang kepada Yesus. Mereka suka untuk datang kepada Yesus. Maka ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa orang Farisi ini katakan ia makan bersama-sama dengan orang berdosa? Kenapa mereka ada berpikiran begini? Sebab mereka katakan
kami dekat kepada Tuhan. Karena kami ada usaha dekat kepada Tuhan, maka kami adalah pilihan Tuhan. Mereka ini tidak pernah mau dekat dengan Tuhan, tidak ada usaha. So mereka adalah orang berdosa, dan pastinya mereka tidak akan dekat kepada Tuhan. So mereka merasakan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk dekat kepada Tuhan adalah hasil usaha mereka sendiri. Nah, Tuhan balik-balik katakan bahwa saya mencari domba yang hilang. Saya mencari anak yang hilang dari mula sampai last. Tuhan katakan bila satu orang diselamatkan, seluruh sorga, malaikat-malaikat bersorak-sorai karena satu orang diselamatkan. Tetapi orang Farisi ini katakan, tidak, mereka orang berdosa. Saya ada di dalam rumah Bapa, saya ada usaha, saya anak yang baik. Tapi Tuhan katakan, ingat bahwa ada lagi anak-anak yang lain. Tapi orang Farisi ini sakit hati. Abang ini katakan kepada bapaknya, saya tidak mau masuk dalam rumah. Saya tidak mau masuk. Kenapa? Sebab selama ini saya ada di dalam rumah Bapak. Tidak pun Bapak pernah bagi saya satu ekor lembu yang muda. Tapi itu tidak benar. Karena bila Bapak itu membagikan harta, dia bagi kepada anak yang muda, dia juga bagi kepada anak yang tua. Pastinya anak yang tua dapat lebih. Kenapa? Sebab ini muda, ini yang tua dapat lebih. Nah, dia katakan saya lakukan segala sesuatu untuk Bapak dan saya tidak pernah tidak jujur kepada Bapak. Dia katakan begitu. Dia bilang anak yang kecil itu sudah buat semua salah. Kau terima lagi dia balik. Orang Farisi juga begini. Dia katakan saya buat segala sesuatu. Saya beri hidup saya kepada Engkau Tuhan. Saya tinggal di bait suci Allah. Saya tidak bekerja, saya buat ini saja. Tapi orang berdosa semua kau pergi layan. Tuhan katakan, segala sesuatu milikmu, ku adalah milikmu juga. Tetapi ini yang sesat sudah kembali, saya rangkum mereka kembali kepadaku. Amin. Nah, kalau sampai sekarang lah, kalau saya lihat orang Israel sekarang, bukan semua mereka menerima Yesus, tapi semua mereka dikasihi oleh Tuhan karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Alkitab mengatakan siapa yang memberkati Yerusalem akan diberkati, dan siapa yang mengutuk akan dikutuki. Kan? Nah, Tuhan mengasihi semua orang yang datang kepada Dia. Nah, kalau kita sudah lama ikut Tuhan, ada orang yang jatuh, kawan kita, mari kita sama-sama untuk mendidik mereka, menjaga mereka, berdoa untuk mereka. Amin. So, puji Tuhan. Saya rasa saya akan conclude ataupun habiskan di sini. Now, terima kasih karena sabar. Terima kasih karena mendengar dari mula sampai habis. Lagi saya ada 3 minggu bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan. Now, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Macam mana kita buat, macam mana kita lari pun, Tuhan katakan engkau tetap anak saya. Dan engkau tetap akan diberikan jubah supaya engkau benar di hadapan saya. Dan engkau akan diberikan cincin kekuasaan supaya kita ada kuasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan segala apa yang kita lakukan di bumi ini, bila kita hancurkan penyakit dan menghalau iblis, itu adalah atas nama Bapa kita. Dan Tuhan memberikan kita kasut supaya kita menang senantiasa dengan Dia. Amin. So, puji Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati. Dan jumpa lagi di masa akan datang. Amin. Allah selalu